Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. That President Truman had officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed itself into a pictorial display of the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jadi Bung, berarti kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia untuk kalian semua. Jadi, saudara-saudaraku, Jepang telah menyerah ke arah sekutu. Saya mendengar kabar dari radio BBC London pagi tadi. Oleh karena itu, terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Jadi maksudnya Jepang tidak menguasai Indonesia karena telah menyerah ke sekutu. Dan sekutu belum menguasai penuh Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Ya betul, bagaimana kalau kita mengajukan ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Yang dikatakan Bu Sari itu benar. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Oh ada, benar saya panggilkan. Mari silakan masuk. Ya silakan duduk. Ada apa ini ramai-ramai? Jadi ini Bung, saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah. Jadi kami para pemuda sudah mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, kita harus bertindak hati-hati. Kita harus menunggu sidang PPKI, itu jalur yang sah. Tapi Bung, PPKI dibentuk oleh Jepang. Rakyat ingin merdeka karena hak, bukan hadiah dari Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berdiskusi dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit untuk diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini Bung?
para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya, agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, situasi terpenting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang hendak mengambil kembali negeri ini. Akan tetapi, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana menurutmu? Jadi bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan rumah Soekarno tetap tidak putus asa. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasihkannya, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, di sana juga merupakan markas peta? Bagaimana para saudara-saudara? Setuju? Setuju. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Bung Karno. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Ada. Ada apa malam-malam begini? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Loh, Bung Hatta, apa tujuan kalian membawa kamu ke sini? Kami ingin menjalankan tentang proklamasi ini. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Tenang-tenang, saudara sekalian. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Pertama, lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari kita. Bung, saya tahu pasti kalian berdua sudah memperhitungkan masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan kita dapat memanfaatkan situasi saat ini. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukungnya. Ingat, Bung, kesempatan hanya datang satu kali. Lagi pula, para remaja di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah Jepang atau sekutu yang tidak setuju dengan proklamasi Indonesia. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Sore hari pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi, gimana keputusannya, Bung? Kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Jadi, bagaimana kita akan menyusun teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia? Jepang tentu tidak akan setuju. Saya punya ide. Kita akan ke rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Malam ini kita akan ke rumahnya. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami beruntung untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Benar, Pak? Iya, Kalau begitu saya akan masuk saja ke dalam. terima kasih. Silakan masuk.
Ya, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, ya, ada. Sebentar, saya ambilkan. Baiklah. Ini Jen, pena dan kertasnya. Terima kasih Laksamana. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Karena ini berdasarkan bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju. Bagaimana kalau naskah itu ditandatangani Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini, Bu. Ada Pak mesin ketik di sini Laksamana? Oh, ya ada. Mari ikuti saya. Setelah perundingan usai di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan yang lainnya pulang untuk istirahat dan bersiap untuk esok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya? Kami sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia besok pagi dengan melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bagaimana ibu saja yang menjahit bendera Indonesia? Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, Bapak istirahat saja sekarang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat menjadi satu kekuatan yang padu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan